Selamat malam Pak Jubir, selamat malam Ibu Kabit, selamat malam rekan-rekan yang sudah bergabung malam hari ini di video conference yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika di edisi hari Selasa 21 April 2020. Langsung aja ya Pak ya, kita menuju ke Bapak ini, ya, mungkin bisa diinformasikan lebih dahulu Pak mengenai update hari ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam tim Kominfo, selamat malam teman-teman tim pers di gugus COVID-19 Kabupaten Mimika. Selamat berjumpa. Saya berharap pada hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat. Dan saya menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasama, atas kesetiaan, di mana di setiap sore kita bisa melakukan atau bisa menyampaikan hasil-hasil penemuan kami terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan di hari ini. Yang pertama, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang kami terima dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua, ditemukan 4 kasus positif dari yang semuanya berasal dari Rumah Sakit Tembagapura, yaitu kasus 033 inisial HBT, jenis kelamin laki-laki, kemudian usianya 49 tahun. Kemudian yang kedua, pasien 034 inisial YLT, laki-laki, usia 56 tahun, ada di Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian pasien 035 inisial STD, jenis kelamin laki-laki, usia 53 tahun, sedang dirawat di Tembagapura. Dan yang terakhir 036 dengan inisial GWN, laki-laki, usia 39 tahun dan berada di Tembagapura. Dengan bertambahnya 4 kasus, maka jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika sampai hari ini berjumlah 36 orang atau 36 kasus. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa jumlah PDP hari ini sebanyak 54 orang, ada penambahan 6 status PDP. PDP yang pertama dari RSUD Mimika ada 1 orang, dari Rumah Sakit Tembagapura ada 3 orang, kemudian ada perubahan status, yaitu dari 2 orang OTG dinaikkan statusnya menjadi PDP, sehingga total secara keseluruhan PDP berjumlah 54 orang. Nah, mestinya PDP malam hari ini adalah 58. Hanya saja 4 PDP yang sudah dinyatakan positif, kemudian dikeluarkan dari status PDP, dinaikkan statusnya menjadi kasus, sehingga total PDP sampai malam hari ini berjumlah 54 orang. Perlu kami sampaikan bahwa sampai malam hari ini RSUD Mimika merawat 13 orang, yang terdiri di RSUD sendiri ada 13, kemudian di shelter ada 9. Itu untuk kasus COVID-19 yang positif. Sementara di Rumah Sakit Tembagapura ada 7 orang. Kemudian untuk PDP di RSUD Mimika berjumlah 19, jumlah PDP adalah 19 orang yang dirawat, di mana RSUD Mimika merawat 5 orang, di shelter ada 3 orang, di Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 2 orang, dan Rumah Sakit Tembagapura ada 9 orang.
Selanjutnya, secara keseluruhan sampai hari ini, jumlah sampel yang sudah diperiksa berjumlah 83 sampel. Kemudian yang sudah dikonfirmasi hasil positif berjumlah 36. Sementara hasil negatif berjumlah 19. Sementara yang masih menunggu hasil berjumlah 28 sampel. Yang berikut adalah ODP. Jumlah ODP baru yaitu 22 orang yang dilaporkan dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 12 orang, Rumah Sakit Tembagapura ada 1 orang, kemudian Puskesmas Timika Jaya ada 1 orang, hasil tracing kontak ada 5 orang, dan perubahan status dari OTG menjadi ODP ada 3 orang. Kemudian jumlah ODP yang diisolasi mandiri itu berjumlah 178 orang, dan perlu diketahui ada 1 ODP yang dirujuk ke shelter, sementara yang diisolasi di rumah sakit bertambah, yaitu dari 1 di hari ini, kemudian dirujuk ke shelter, sehingga jumlah ODP yang ada di shelter hari ini berjumlah 5 orang. Sementara orang tanpa gejala dilaporkan berjumlah 293 orang, yang terdiri dari OTG baru sebanyak 21 orang di hari ini, terdiri dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 4 orang, hasil tracing kontak sebanyak 17 orang, perubahan status dari ODP dan PDP itu 5, sehingga total orang tanpa gejala di Kabupaten Mimika sampai malam hari ini berjumlah 293 orang. Kami sudah coba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya ketua kerukunan, beberapa kerukunan, untuk menanyakan kira-kira yang bersangkutan ini ada yang kenal atau tidak, seperti itu. Yang kedua, terkait dengan 4 kasus ini pun yang bisa dipastikan adalah 3 kasus ini adalah mereka yang pernah datang dari luar Timika pada beberapa hari sebelum pembatasan sosial atau pembatasan penerbangan, dan ini merupakan hasil tracing juga dari kasus sebelumnya. Saya pikir itu. Sementara 1 kasus kami masih menunggu alamat lengkap untuk dilakukan tracing kontak, karena dari data-data yang disampaikan yang bersangkutan merupakan warga Mimika. Oleh karena itu kami belum bisa menyimpulkan kira-kira kasus ini apakah import case atau datang dari luar Timika, ataukah memiliki hubungan dengan klaster-klaster yang ada di Timika. Saya pikir itu. Oke. Tapi 4 kasus ini semuanya karyawan PT FI begitu, Pak? Iya. Jadi kami memang belum mengkonfirmasi secara detail apakah mereka tercatat sebagai karyawan PT Freeport Indonesia ataukah karyawan dari kontraktor perusahaan PT Freeport Indonesia. Nanti kami akan memastikan ini kembali. Pak, tadi ada permintaan dari salah satu rekan, Pak. Bisa diulang, Pak, inisial dari yang pertama tadi sebelum PDP 034, berarti PDP 033 ya, Pak? Oke, saya ulang ya. PDP 033
dengan inisial HBT, laki-laki, usia 49 tahun. Kemudian bukan kasus 033. Yang kedua kasus 034, inisial YLT, laki-laki, usia 56 tahun. Yang berikut kasus 035 dengan inisial STD, laki-laki, usia 53 tahun. Kemudian yang terakhir kasus 036 dengan inisial GWN, laki-laki, usia 39 tahun. Oke, terima kasih Pak. Nah ini kalau boleh tahu ini Pak, semuanya berarti kan di Tembagapura Pak. Ada pembicaraan khusus mungkin dengan pihak PT FI Pak? Ya, kami sudah melakukan call conference tadi sore dengan pihak PT Freeport dan juga pihak Rumah Sakit Tembagapura dan juga pihak Public Health Malaria Control terkait dengan respon bersama antara pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia, karena kita ini adalah sama-sama dalam tim gugus tugas untuk bagaimana data-data kasus tetapi juga hasil tracing, dan nanti dari data-data tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Mimika selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Mimika untuk merespon langkah selanjutnya, termasuk saat lockdown dilakukan, termasuk saat PSBB diberlakukan. Saya pikir itu lengkap. Karena sebagai contoh, beberapa waktu lalu masih ada kasus yang kami sampai hari ini masih mencari kontaknya, karena yang bersangkutan sedang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura, memiliki keluarga di Timika. Hanya saja setelah kami konfirmasi, karyawan tersebut itu belum memasukkan data-data anggota keluarga di Timika, sehingga kami sulit untuk melakukan tracing kontak. Ini sudah hari keempat, kami masih mencoba untuk menghubungi keluarga. Kami sudah coba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya ketua kerukunan, beberapa kerukunan, untuk menanyakan kira-kira yang bersangkutan ini ada yang kenal atau tidak, seperti itu. Yang kedua, terkait dengan 4 kasus ini pun yang bisa dipastikan adalah 3 kasus ini adalah mereka yang pernah datang dari luar Timika pada beberapa hari sebelum pembatasan sosial atau pembatasan penerbangan, dan ini merupakan hasil tracing juga dari kasus sebelumnya. Saya pikir itu. Sementara 1 kasus kami masih menunggu alamat lengkap untuk dilakukan tracing kontak, karena dari data-data yang disampaikan yang bersangkutan merupakan warga Mimika. Oleh karena itu kami belum bisa menyimpulkan kira-kira kasus ini apakah import case atau datang dari luar Timika, ataukah memiliki hubungan dengan klaster-klaster yang ada di Timika. Saya pikir itu.